والأهل والولد بسم الله مجرها بسم الله مجرها ومرساها ومرساها إن ربي إن ربي لغفور رحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mengawali kegiatan ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mulai pagi ini kita sedang berada di bulan yang penuh dengan rahmat, di bulan yang penuh dengan maghfirah, dan di bulan yang penuh dengan barokah, yaitu kita sedang berada di bulan yang besar, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini memberikan banyak kebaikan, keberkahan kepada kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi pagi, kalau nggak di tadi pagi nggak ada yang dengerin ya, tadi pagi di WhatsApp kita ada cerita yang cukup menarik. Judulnya, jangan Anda berziarah ke TSI, Taman Safari Indonesia. Ayah naon kata Bu Haji ini ya. Jadi ada satu keluarga sedang melihat-lihat binatang-binatang di Taman Safari. Dia masuk ke area yang tidak binatang buas. Jadi dia masuk ke area yang rusa, yang domba, dan lain sebagainya. Nah, di perjalanan mobil keluarga ini mogok ya, karena dia lalui jalan berair sehingga mogok. Lagi mogok, pikir bapaknya ini, kan kita ya oke, ada suara sebagai. Nah, jadi karena dia lagi berjalan di area yang tidak berbinatang buas ya, jadi turun ini bapaknya betulin mesin. Bapaknya sedang bersihin mesin, tiba-tiba anak dan istrinya itu melihat singa datang besar. Singa datang besar, teriak-teriak, pas singa, pegang betulin mesin itu mau lari, dipegang, diterkam sama singa itu. Jadi diterkam, singanya bilang, jangan takut, saya juga lagi berpuasa. Singanya itu. Nah, biar ada rangsangan dulu lah, biar kita ini ya. Jadi diterkam sama singanya bilang, jangan takut, saya juga lagi berpuasa. Subhanallah. Jadi ini cerita menghormati orang yang sedang berpuasa, apalagi kita orang-orang yang beriman ini yang sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, karena apa kita menghormati orang yang berpuasa? Bapak dan Ibu sekalian, kita ini sedang dinaungi oleh bulan yang azim, yang besar. Nah, bulan yang besar itu dia statusnya merupakan tuan-tuan bulan-bulan yang lain. Oh, jadi
Jadi bulan yang paling super katanya, ya. Di dalamnya Allah memberikan kita banyak kasih sayang, Allah memberikan kita banyak ampunan, dan Allah memberikan kepada kita banyak keberkahan di dalamnya. Nah, hal-hal ini yang patut kita ketahui. Nah, kan kalau kemarin-kemarin nih, kalau kita ke Mekah nih, kalau tidur saja kerjaannya diomelin Ustadz. Ngapain jauh-jauh, tidur aja ke sini. Tapi tidurnya orang yang sedang berpuasa itu sekarang nilainya ibadah, banyak pahalanya. Jadi silahkan tidur sepuasnya, ya. Nah, nanti kalau sudah lewat kita tinggal. Kalau tidur bangunin. Nah, jadi tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah. Berarti tidurnya orang yang berpuasa itu pahala. Tidurnya aja berpahala, apalagi kita berangkat ziarah seperti ini. Apalagi kita datang ke Masjid Quba yang nilainya adalah jika kita hadir ke Masjid Quba, ya, kemudian dalam keadaan berwudu, sholat 2 rakaat di dalamnya, maka kita akan mendapatkan pahala 1 kali umroh. Belum ibadah di negeri ini, di Madinah, nilainya 1000 kali lipat bila dibandingkan dengan ibadah di tempat lainnya. Tapi karena bulan ini bulan yang besar, bulan ini bulan yang penuh, golongan yang sedikit, jangan golongan yang banyak. Kata dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus jadi golongan yang sedikit, jangan yang banyak, ya. Jadi yang bersyukur maksudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu, ziarah kita kali ini nanti akan diceritai oleh Ustadz Farid, ya. Kita pertama akan berkunjung ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun Rasul di saat beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua, kita akan datang ke kebun korma. Nah, kalau ke kebun korma ini kan lihat-lihat korma, boleh beli, boleh tidak, ya. Cuma nanti saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ketika beli korma yang mahal, yang misalnya contoh korma azwah itu mahal, ya. Kalau di kebun korma ini sangat mahal, ya. Yang kecil-kecil, yang sedang itu bisa 100, bisa 120, kemungkinan yang besar, ya. Nanti kita akan belikan di tempat lain, yang penting pesan saja. Kemudian Bapak dan Ibu juga nanti bisa beli coklat, bisa beli korma-korma yang lainnya yang biasa-biasa saja, yang ukurannya 30 real dan lain sebagainya gitu. Tapi nanti kita akan coba, siapa yang mau udah dibungkuskan dan lain sebagainya, ya, kita bisa pesankan ke teman-teman yang dekat dengan hotel kita, ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu setelah ke pasar korma, kita ke Bukit Uhud, kita ke Jabal Uhud. Dari Jabal Uhud kita nanti ke Parit Khandak. Setelah itu kita singgah di Masjid Qiblatain, ya. Jadi kita tidak berziarah yang jauh-jauh karena kita sedang berpuasa, ya. Jadi kita harapkan jam 10 kita sudah bisa sampai ke tempat kita lagi. Jadi tidak seperti biasanya. Biasanya kita sampai ke Jabal Mahnet, ya. Jabal Mahnet 2 bulan terakhir ini ditutup karena ada kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian biasanya kita ke pencetakan Al-Quran, tapi biasanya kalau puasa ini dia libur, ya, tidak ada pekerjaan di sana. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita standar saja ziarahnya. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, kebersamaan kita, keikutsertaan kita